Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama aku Naura Kazilia Putranto dari kelas 1043. Dan hari ini aku akan menceritakan tentang cerita hikayat yang berjudul Asal Mula Telaga Bidadari. Dahulu kala ada seorang pemuda tampan bernama Awang Sukma. Nah, Awang Sukma ini mengembara ke tengah-tengah hutan karena dia kagum karena keindahannya. Nah, dia membangun rumah pohon di dalam pohon yang sangat besar. Dia tinggal di hutan dalam keharmonisan dan kedamaian. Setelah lama tinggal di hutan, Awang Sukma diangkat menjadi penguasa daerah itu dan diberi gelar Datu. Sebulan sekali, Awang Sukma berkeliling wilayahnya dan dia tiba di sebuah danau yang jernih. Danau itu berada di bawah pohon rindang dengan banyak buah. Burung-burung yang serangga hidup bahagia di sana. Betapa indahnya danau ini, ucap Awang Sukma. Keesokan harinya, Datu Awang Sukma meniup serulingnya. Ia mendengar suara ramai di danau. Di sela-sela tumpukan batu yang pecah, Datu Awang Sukma mengintip ke arah danau tersebut. Awang Sukma sangat heran sekaligus terkejut karena melihat 7 gadis cantik sedang bermain air. Mungkinkah mereka bidadari? Pikir Awang Sukma. 7 gadis cantik itu tidak sadar jika sedang diawasi seorang. Jadi mereka meninggalkan selendang mereka di bawah-bawah pohon rindang tersebut di dekat danau. Salah satu selendang tergeletak di sebelah Awang Sukma. Wah, ini kesempatan bagus untuk mendapatkan salah satu selendang itu, kata Awang Sukma. Setelah mengambil satu selendang yang dekat dengannya, Datu Awang Sukma segera berlari untuk bersembunyi kembali. Namun saat berlari tidak sengaja ia menginjak ranting kering. Krak! Mendengar suara ranting kering patah, para gadis terkejut dan langsung mengambil selendang masing-masing. Mereka dengan tergesa-gesa terbang pergi meninggalkan danau dengan menggunakan selendang ajaib mereka. Namun ternyata ada seorang gadis nih yang ketinggalan karena dia tidak bisa menemukan selendangnya di mana. Gadis itu sangat ketakutan dan sedih, ditinggalkan seorang diri. Saat itulah Datu Awang Sukma keluar dari persembunyiannya. Dia berpura-pura tidak sengaja lewat danau tersebut lalu menanyakan apa yang terjadi. Putri bungsu pun bercerita tentang apa yang dialaminya. Jangan khawatir Tuan Putri, aku akan membantu Tuan Putri asal Tuan Putri ingin hidup bersamaku, kata Datu Awang Sukma. Awalnya Putri bungsu masih ragu menerima ajakan dari Datu Awang Sukma. Namun karena tidak ada orang lain dan dia sudah mulai takut karena sendirian, maka tidak ada jalan lain selain menerima bantuan Awang Sukma. Datu Awang Sukma mengagumi kecantikan Tuan Putri. Begitupun sebaliknya, dia senang berada di sekitar pemuda tampan dan gagah itu. Akhirnya mereka menjadi sepasang suami istri. Setahun kemudian, seorang bayi cantik lahir yang bernama Kumalasari. Kehidupan keluarga Datu Awang Sukma menjadi sangat bahagia. Namun suatu hari, seekor ayam hitam naik ke gudang dan menggaruk permukaan lumbung padi. Saat Putri bungsu mencoba mengusir ayam hitam tersebut, tiba-tiba matanya tertuju pada tabung bambu yang terletak di dalam lumbung padi. Ketika tabung dibuka, Putri bungsu terkejut dan bersorak. Ini selendang saya. Putri bungsu menangis. Selendang ajaib itu juga memeluknya. Putri bungsu merasa kecewa dengan suaminya yang ternyata selamanya telah membohonginya. Namun di sisi lain dia juga menyayangi suami dan anaknya. Putri bungsu akhirnya memutuskan untuk kembali ke kahyangannya. Sekarang saatnya aku harus kembali, kata Tuan Putri. Sambil menggendong selendang sembari menggunakan selendangnya dan menggendong anaknya. Datu Awang Sukma terpakna melihat apa yang terjadi. Dia segera datang meminta maaf atas perbuatannya karena telah menyembunyikan selendang Tuan Putri secara diam-diam. Datu Awang Sukma menyadari bahwa perpisahan tidak bisa dihindari. Ya, tolong jaga Dinda Kumalasari dengan baik, kata Putri bungsu kepada Datu Awang Sukma. Ketika anak ini merindukanku, ambil 7 biji kemiri, lalu masukkan ke dalam keranjang yang bergoyang. Saya pasti segera akan datang menemuinya, kata Putri bungsu. Putri bungsu yang telah mengenakan selendangnya kemudian terbang ke kahyangan. Datu Awang Sukma sedih dan bersumpah untuk melarang keturunannya berternak ayam hitam yang menganggapnya membawa bencana. Tempat mandi Putri bungsu dan 6 bidadari lainnya kemudian dikenal dengan Telaga Bidadari.
Pesan moral yang kita dapat dari kisah ini itu adalah jika kita menginginkan sesuatu, kita harus berusaha dengan keras dan kita tidak boleh mengambil barang orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hikayat saya. Mohon maaf bila saya melakukan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.